kemerdekaan bangsa Indonesia, dan yang kedua itu menghargai jasa para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan lainnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari video hari ini. Nah, di sini kita bertujuan agar semua yang menonton video ini, baik adik-adik maupun kakak, bisa mengetahui perjuangan apa saja yang terjadi setelah adanya kemerdekaan dan bagaimana cara tokoh bangsa mempertahankan kemerdekaan kita dalam menghadapi pertempuran yang ada, seperti pertempuran Ambarawa, pertempuran di Semarang, dan pertempuran Surabaya. Nah, selanjutnya kita akan membahasnya di video kali ini. Maksudnya, setelah kita menunjukkan, mari kita masuk pada yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini banyak sekali yang terjadi. Yang pertama itu ada tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran ini tuh terjadi di tanggal 25 Oktober 1945 setelah kita merdeka. Nah, di sini sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya, dan di bawah pimpinan oleh Brigadir Jenderal Malabi yang diikuti oleh Inca. Pada tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran hebat. Nah, di sini sekutu berdesak dan mengusulkan perdamaian tanggal 10 November. Sekutu mengempur Surabaya baik dari darat, laut maupun udara. Nah, di sini kita dipimpin oleh Gubernur Suryo dan Sutomo atau biasa dikenal dengan Bung Tomo. Nah, di sini rakyat tidak mau menyerah dan Bung Tomo memberikan semangat tempur pada bangsa Indonesia bahwa kita harus mempertahankan tanah Surabaya ini. Nah, pertempuran ini berlangsung sampai awal Desember. Nah, setelah pertempuran ini terjadi, maka Indonesia berhasil mempertahankan tanah Surabaya. Nah, untuk itulah pada tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Nah, di sini saya akan jelaskannya. Terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945. Di sini sekutu masuk, lanjut pada tanggal 28 Oktober sampai 31 adanya pertempuran hebat. Nah, pada tanggal 10 November kita berhasil menangkan pertempuran ini, dan tanggal 10 ini dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Nah, itulah sedikit ulasan tentang bagaimana pertempuran yang terjadi di Surabaya. Nah, selain itu juga ada pertempuran 5 Hari Semarang. Nah, pertempuran ini terjadi sebelum pertempuran Surabaya. Ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Nah, ada kurang lebih 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, serta para pemuda. Nah, di sini pasukan Jepang menghadapi TKR dan mengalami pertempuran. Nah, di sini hanya 5 hari dan banyak korban yang berjatuhan, termasuk salah satunya Dr. Karyadi. Dr. Karyadi ini cukup besar pengaruhnya dalam pertempuran ini, dan sampai sekarang Dr. Karyadi ini namanya diabadikan lewat rumah sakit yang ada di Semarang. Salah satu rumah sakit yang ada di Semarang. Nah, pasukan Jepang datang. Di 2000 TKR. Nah,
Virgin Bethel pada 20 Oktober 1945, sebelum pertempuran Surabaya ini, dia datang untuk membebaskan tentara Sekutu dan menuju Magelang karena Sekutu diboncengi oleh Nica dan membebaskan tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari tentara keamanan rakyat kita. Nah, di sini Inggris terdesak dan mundur pergi ke Ambarawa. Nah, pada tanggal 15 Desember Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu sampai di Semarang. Dan pada 18 Desember, karena jasanya Kolonel Sudirman, maka dia diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat dan berpangkat Jenderal. Dan tanggal 15 Desember itu dijadikan Hari Infanteri. Nah, di sini itu ada tanggal 20 Oktober 1945, terus 2017, dan pada tanggal 16 Desember dijadikan Hari Infanteri. Nah, selanjutnya itu ada pertempuran Medan Area. Dan di sini ini terjadi pada 9 Oktober. Sekutu diboncengi oleh tentara dan mendarat di Medan. Dan tanggal 13 Oktober, pemuda dan tentara keamanan rakyat atau disingkat PKR bentrok dengan Belanda, sehingga hal ini menjalar ke seluruh kota Medan dan menjadi awal perperangan bersenjata. Nah, sini singkat sekali, pada tanggal 9 Oktober 45 Sekutu diboncengi oleh Belanda. Dan pada 13 Oktober terjadi pertempuran Medan. Selanjutnya itu ada Bandung Lautan Api. Bandung dimasuki oleh pasukan Inggris pada bulan Oktober 1945 untuk meminta hasil lucutan tentara Jepang oleh PKR. Nah, di sini pada tanggal 21 November 45 Sekutu mengultimatum agar kota Bandung dikosongkan. Hal ini tidak diindahkan oleh RI dan rakyat. Nah, perintah ultimatum tersebut diulang tanggal 23 Maret 1946. Nah, pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI di Bandung mengusungkan, tapi pemimpin TRI di Jogja menginstruksikan supaya Bandung sebelum tidak dikosongkan. Nah, pada 23 Maret 1945, para pejuang RI menyerang markas Sekutu dan menghanguskan Bandung di bagian selatan. Nah, untuk mengenang peristiwa ini, Ismail Marzuki mengambilkan dalam sebuah lagu yang berjudul Halo Belanda. Di sini selain itu juga ada agresi militer Belanda. Nah, dalam agresi militer Belanda ini, serangan dilakukan oleh Belanda kepada negara Republik Indonesia kurang lebih sebulan. Nah, kemerdekaan Indonesia, tentara Sekutu datang ke Indonesia dalam pendaratannya di Indonesia. Tentara Sekutu diboncengi juga oleh Nica. Selain termasuk tentara Jepang, tentara Sekutu membantu Nica mengembalikan Inggris sebagai jajahannya. Dengan bantuan Sekutu, Nica ingin membatalkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia tidak mau ditinggal lagi. Rakyat Indonesia tidak punya pilihan lain untuk mempertahankan kemerdekaannya kecuali dengan bertempur sampai tidak kehabisan. Dan itulah tentang agresi militer Belanda. Nah, yang B itu menghargai jasa para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini juga ada dua. Yang pertama itu pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Nah, di sini untuk menengahi pertikaian antara Indonesia dan Belanda, PBB membentuk komisi baru yang diberi nama UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Serta peranannya, Indonesia dalam mengadakan perundingan. Nah, delegasi Indonesia diketuai Nestor Mohram, delegasi Belanda diketuai Dr. Van Royen. Nah, perundingan tersebut dinamakan perundingan Van Royen. Nah,
mengadakan konferensi Inver Indonesia. Konferensi tersebut dimaksudkan untuk mempertemukan pandangan wakil Republik Indonesia dan wakil BFO. Nah, sudah berhasil menyelesaikan masalah dalam negeri melalui konferensi Inver Indonesia. Bangsa Indonesia siap menghadapi konferensi meja bundar. Nah, pada 2 November 1945 dilakukan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada peranan beberapa tokoh. Bung Hatta menjadi tokoh pergerakan mahasiswa Indonesia. Tanggal 17 Agustus, Muhammad Hatta bersama Insinyur Soekarno diangkat menjadi presiden dan wakil presiden bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, di sini Sri Sultan adalah seorang raja di Yogyakarta. Beliau seorang demokrat sejati. Nah, sukarela beliau memasukkan daerah kerajaannya ke wilayah Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman ini adalah pejuang yang gigih. Dalam keadaan sakit, beliau pun tetap memimpin perlawanan terhadap Belanda. Tanggal 12 Desember 45, Sudirman memimpin pertempuran melawan Sekutu di Ambarawa. TKR berhasil